Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maxan, NIM L0211811005. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Jadi langsung saja kita ke slide selanjutnya, yaitu terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan Zooxanthella. Koloni karang dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut polip. Dalam bentuk sederhana, karang terdiri dari satu polip saja yang mempunyai bentuk, namun pada kebanyakan spesies, satu individu polip karang akan berkembang menjadi banyak individu yang disebut koloni. Adapun penghuni terumbu karang yang itu ada tumbuh-tumbuhan, avertebrata, hewan avertebrata, ikan karang, dan reptilia. Selanjutnya yaitu manfaat terumbu karang. Manfaat terumbu karang yaitu yang pertama sebagai pelindung ekosistem pantai, yang kedua yaitu rumah bagi banyak jenis makhluk hidup di laut, sumber obat-obatan, objek wisata, daerah penelitian, mempunyai nilai spiritual, dan yang terakhir yaitu sebagai sumber mata pencaharian. Selanjutnya yaitu penyebab kerusakan karang. Adapun penyebab kerusakan karang yang pertama yaitu biasa diakibatkan oleh faktor alam, ada pengendapan sedimen, aliran air yang tercemar, pemanasan suhu bumi, uji coba militer, eksploitasi yang berlebihan, dan yang terakhir yaitu asal melempar jangkar. Selanjutnya yaitu jenis rehabilitasi terumbu karang. Jadi ada banyak cara untuk melakukan rehabilitasi terumbu karang. Salah satunya itu dan yang paling banyak digunakan yaitu transplantasi terumbu karang. Transplantasi karang merupakan salah satu upaya rehabilitasi terumbu karang yang semakin terdegradasi melalui pencangkokan atau pemotongan karang hidup yang selanjutnya ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru. Teknik ini semakin populer baik di pihak pemerintah maupun di kalangan masyarakat. Transplantasi karang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, yaitu untuk pemulihan kembali terumbu karang yang telah rusak, untuk pemanfaatan terumbu karang secara lestari atau perdagangan karang hias, untuk perluasan terumbu karang, untuk tujuan pariwisata, untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan status terumbu karang, untuk tujuan perikanan, terumbu karang buatan, dan yang terakhir untuk tujuan penelitian. Karena di sisi teknik transplantasi tersebut mempunyai manfaat yang sangat besar bagi keberlangsungan ekosistem terumbu karang Indonesia di masa yang akan datang jika dilakukan pada sasaran yang tepat, diantaranya yaitu yang pertama yaitu transplantasi karang untuk tujuan pariwisata. Beberapa manfaat yang dapat diambil adalah peningkatan awareness kepada pihak yang terlibat langsung dengan ekosistem terumbu karang. Teknik ini biasanya dilakukan dengan memadukan unsur konservasi dengan artistik. Yang kedua yaitu transplantasi karang untuk tujuan meningkatkan kepedulian terumbu karang, meningkatkan rasa memiliki dan kesiapan untuk melindungi sumber daya terumbu karang. Transplantasi yang melibatkan masyarakat nelayan yang sudah menyadari dampak negatif yang dideritanya akibat rusaknya terumbu karang di sekitarnya. Kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya terumbu karang terhadap mata pencaharian di masa yang akan datang, sehingga masyarakat nelayan akan dengan sadar melindungi terumbu karang dari kerusakan. Yang ketiga itu transplantasi untuk penelitian. Jadi transplantasi untuk penelitian ini banyak dipopulerkan juga karena pada mata kuliah, contohnya seperti mata kuliah rehabilitasi ini kita membutuhkan penelitian untuk melihat perbedaan dari terumbu karang yang sudah rusak dengan yang masih baik. Yang keempat yaitu pemanfaatan terumbu karang secara lestari atau perdagangan karang hias. Jadi ini pada saat sekarang ini mulai populer karena banyak
orang-orang yang sudah menggunakan terumbu karang ini sebagai hiasan maupun di tempat-tempat seperti kantor dan lain-lain. Yang kedua itu ada biorok. Biorok bekerja menggunakan proses elektrolis air laut, yaitu dengan meletakkan 2 elektroda di dasar laut dan dialiri dengan listrik tegangan rendah yang aman sehingga memungkinkan mineral pada air laut mengkristal di atas elektroda. Biorok dibentuk dengan menggunakan struktur ram besi non-galvanisasi sebagai katoda dan karbon, timah atau titanium sebagai anoda. Saat dialiri listrik, struktur biorok ini menimbulkan reaksi elektrolit yang mendorong pembentukan mineral di struktur katoda. Mineral yang mengendap adalah kalsium karbonat dan magnesium hidroksida. Kedua mineral ini penting karena merupakan struktur dasar dari terumbu karang. Karena pengekresian mineral yang terjadi secara cepat, bibit terumbu karang yang ditanamkan ke struktur biorok dapat tumbuh secara cepat. Endapan mineral ini juga meletakkan struktur dengan dasar laut dan memperkuat struktur. Indonesia telah melakukan upaya rehabilitasi terumbu karang dengan teknologi ini sejak tahun 2000, yaitu di daerah Pemutaran Bali. Kegiatan ini diperoleh oleh Karang Lestari Pemutaran bekerjasama dengan dive shop, pengelola hotel, restoran, para nelayan, dan para ilmuwan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian terumbu karang. Struktur biorok yang dipasang di Pemutaran berjumlah 22 struktur dengan bentuk yang sama seperti struktur yang ada di Pulau Koadule, Kunayala, Panama. Struktur ini ditempatkan pada kedalaman 120 kaki. Biorok di Pemutaran Bali memiliki tingkat keberhasilan paling tinggi dari 19 negara lain yang juga menerapkan metode biorok ini. Oleh karena itu, biorok di Pemutaran telah 5 kali meraih penghargaan baik lokal maupun internasional. Kunci keberhasilan biorok di Pemutaran Bali adalah karena keterlibatan dari berbagai pihak, terutama masyarakat sekitar, terutama kelompok nelayan dan pecalang laut atau polisi desa atau adat. Keberhasilan penerapan biorok di daerah Pemutaran Bali dapat menjadi tolak ukur bagi rehabilitasi situs-situs terumbu karang lain di seluruh Indonesia. Sayangnya, teknologi biorok ini masih dalam masa paten dan masih sedikit diterapkan sehingga biayanya relatif mahal. Rata-rata struktur biorok memerlukan biaya perawatan sekitar 5 juta per bulan. Untuk ke depan, diharapkan biorok dapat menjadi teknologi tepat guna yang bebas diterapkan oleh masyarakat pesisir untuk melestarikan terumbu karang. Yang ketiga itu ada yang namanya kampanye penyelamatan. Melalui kampanye penyelamatan yang dilakukan di wilayah terumbu karang hidup, diharapkan keadaan masyarakat dan pemerintah terhadap arti penting dan nilai strategis terumbu karang, terutama di Indonesia, akan meningkat. Program kampanye-kampanye untuk menjaga kelestarian terumbu karang saat ini banyak dilakukan. Salah satunya adalah dengan menginisiasi adanya daerah Coral Triangle Initiative atau CTI yang mencakup daerah Indonesia, Filipina, Australia, dan New Guinea. Yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya kelautan berbasis masyarakat. Pengelolaan sumber daya kelautan berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, strategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan sosial. Pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya kelautan berbasis komunitas lokal, sangatlah tetap diterapkan. Selain karena efeknya yang positif, juga mengingat komunitas lokal memiliki keterkaitan yang kuat dengan daerahnya, sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan daerahnya dan tidak sebaliknya. Seiring tren di dunia yang sedang jet-jetnya mengupayakan penguatan institusi lokal dalam pengelolaan laut. Itulah tadi empat dari banyaknya cara yang bisa dilakukan untuk melakukan rehabilitasi terumbu karang. Semoga kedepannya Indonesia bisa sadar bagaimana peran terumbu karang yang sangat diperlukan apalagi dalam dunia perikanan.
dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada diri Anda.